hampir 5 tahun memimpin Bali sebagai Gubernur Bali, Wayan Koster terbilang berhasil membawa Bali ke arah yang lebih baik, utamanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengembangan dan pelestarian budaya Bali, serta mampu membangun tata kelola desa adat dengan berbagai regulasi yang pro Krama Bali. Nah, keseluruhan pencapaian pembangunan Bali itu ditandai dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Jadi 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru ini adalah capaian pembangunan dari 5 program prioritas, kemudian program pendukung baik itu infrastruktur, kemudian perekonomian maupun sistem keamanan. Dari 44 tonggak peradaban Bali era baru itu kalau kita kelompokkan menjadi 7. Yang pertama terkait dengan adat, tradisi, seni dan budaya. Kemudian yang kedua adalah perlindungan terhadap alam dan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan sumber daya manusia Bali. Yang keempat adalah pembangunan perekonomian dan pariwisata. Yang kelima adalah teknologi digital. Yang keenam infrastruktur. Yang ketujuh adalah sistem pemerintahan. Bali yang hanya tergantung pada salah satu sektor yaitu sektor pariwisata memiliki dampak yang paling dalam kontraksi perekonomian Bali. Jadi oleh karena itu Pak Wayan Koster menggagas bagaimana kita menyimbangkan struktur dan fondasi perekonomian Bali. Jadi disusunlah satu konsep yang namanya ekonomi Kerti Bali. Jadi dalam konsep ekonomi Kerti Bali ini adalah konsep pembangunan perekonomian Bali yang harmonis terhadap alam, kemudian tidak hanya tergantung pada salah satu sektor atau sektor pariwisata, tetapi di sini ada 6 sektor unggulan dalam ekonomi Kerti Bali, yaitu sektor pertanian dalam arti luas dengan sistem pertanian organik, kemudian sektor kelautan dan perikanan, yang ketiga adalah sektor industri, yang keempat adalah sektor ekonomi kreatif dan digital, kemudian sektor IKM, UMKM dan koperasi, yang terakhir baru sektor pariwisata. Jadi pembangunan antar wilayah di Bali masih sangat timpang. Jadi 60% masih disumbangkan oleh wilayah Bali Selatan. Sedangkan Bali Utara, kemudian Timur dan Barat relatif belum dikembangkan secara optimal. Dan ini juga menjadi perhatian dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur terkait dengan bagaimana membangun keseimbangan pembangunan antar wilayah melalui berbagai pembangunan infrastruktur dan pembangunan pusat-pusat perekonomian Bali, yaitu dengan konsep pembangunan yang cerdas dan bernas, menetapkan kebijakan pembangunan Bali dalam pendekatan ke satu paduan, yaitu satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Sejak puluhan tahun pariwisata itu tidak terarah. Maka dari itulah saat ini kita sangat berterima kasih punya gubernur dan wakil gubernur yang sangat concern sekali untuk arah kebijakan khususnya di bidang pariwisata. Nah, pariwisata yang dimaksud adalah pariwisata berbasis budaya tentu. Pariwisata yang berkualitas dan bermartabat. Jadi Gubernur Bali mengeluarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan di Bali ini. Yang juga ada peraturan Gubernur nomor 28 2020 tentang tata kelola kepariwisataan Bali. Kedatangan wisatawan sampai saat ini mencapai lebih 18.000 lebih internasional turis yang datang ke Bali. Ini sungguh di luar dugaan kita. Ini karena apa? Karena taksu Bali dan karena budaya Bali yang sungguh luar biasa. Nah, ketika kita tetap bisa menjaga alam kita, budaya kita, manusia Bali, pariwisata ini tidak akan pernah habis.
Karena Bali tidak punya sumber alam seperti minyak, emas, tambang batu bara nggak punya. Tapi yang kita punya adalah budaya yang sangat unik. Yang bisa menjaga budaya ini adalah kita sebagai orang-orang Bali. Jadi banyak potensi-potensi lokal yang belum terserap secara optimal. Padahal Bali ini adalah pasar internasional, tetapi belum menunjukkan keberpihakan kepada petani dan pengrajin. Jadi oleh karena itu Pak Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Dan kemudian juga Pak Gubernur mewajibkan hotel, restoran, pasar swalayan, kemudian toko modern yang berjaringan, pasar tradisional, dan catering untuk memasarkan dan memanfaatkan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Jadi ini juga sebagai penanda Bali era baru yang kita sebut dengan bangga produk lokal Bali. Kemudian yang ke-26 kita namakan Harkat Arak Bali. Jadi sejak lama sebenarnya arak Bali ini dilarang diedarkan, tidak diberdayakan sebagai sumber perekonomian rakyat. Bahkan dimasukkan sebagai daftar negatif investasi. Namun sebaliknya minuman beralkohol produk impor malah membanjiri pasar domestik kita. Jadi ini yang menjadi perhatian Pak Gubernur, sehingga Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan kebijakan tegas dan berani memihak rakyat Bali dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020, yaitu tentang tata kelola minuman fermentasi dan destilasi khas Bali. Jadi berkat dari kebijakan yang telah dilakukan oleh Pak Gubernur, sekarang sudah banyak berkembang produk-produk varian dari arak Bali yang kita miliki, dan tentu ini sangat berpotensi menjadi pengangkat perekonomian rakyat Bali pada umumnya. Jadi oleh karena itu tentu kebijakan ini adalah kebijakan yang sangat inovatif, bagaimana memberdayakan warisan leluhur dalam bentuk minuman tradisional sebagai kedepannya sebagai tuan rumah kita di Bali. Jadi hotel, restoran menyediakan minuman khas Bali yaitu arak Bali. Kemudian selanjutnya juga terkait dengan garam Bali. Jadi garam tradisional lokal Bali ini dimasukkan dalam kategori tidak memenuhi standar nasional Indonesia tentang garam beriodium, sehingga tidak bisa dipasarkan di pasar swalayan dan di toko modern. Sedangkan garam tradisional Bali ini merupakan produk berbasis ekosistem dari alam Bali yang memiliki cita rasa khas dan menyehatkan. Jadi oleh karena itu Pak Gubernur mengambil kebijakan melalui surat edaran nomor 17 tahun 2021 tentang pemanfaatan produk garam tradisional Bali. Dan saat ini sudah mulai banyak dipasarkan dengan berbagai kemasan garam tradisional Bali, dipasarkan di toko swalayan maupun di toko-toko modern. Nah, perlu diketahui bahwa garam Bali ini merupakan salah satu indikasi geografis yang dimiliki oleh masyarakat Bali. Kemudian yang ke-28 adalah pesona endek Bali. Jadi seperti kita ketahui, kain tenun endek Bali atau kain tenun tradisional Bali merupakan warisan budaya kreatif masyarakat Bali yang wajib dilestarikan dan dilindungi, serta digunakan dan diberdayakan sebagai jati diri masyarakat Bali yang berkarakter dan berintegritas. Jadi telah banyak beredar di Bali produk kain bermotif seperti endek yang bukan hasil kerajinan masyarakat Bali dan tidak berbasis budaya kreatif dan lokal Bali, sehingga mengancam keberadaan kain tenun endek Bali atau kain tenun tradisional Bali. Nah, terkait dengan ini juga Pak Gubernur
memperlakukan kebijakan yang strategis melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 yang mengatur penggunaan busana berbahan kain endek atau kain tradisional Bali pada setiap hari Selasa. Sehingga hari ini kita sebagian besar malah semua menggunakan busana berbahan endek Bali.